Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Muhammad Yusuf selaku Prodi S1 Akuntansi dan Bapak Tresno Ajaya selaku dosen pembimbing PKN. Di sini saya Haji Nota Petra Putra dengan NIM 17066621020 dari program studi S1 Akuntansi kelas C 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan PKN saya di KP Evan dan Darmawan selama 2 semester. Pertama, pendahuluan latar belakang KP Evan dan Darmawan didirikan pada tanggal 5 Januari 2014 dengan tujuan untuk menyediakan layanan profesional dan terpercaya dalam bidang jasa audit dan non-audit. Pegang berpusat di Gedung Agnesia lantai 1, Jalan Pemuda nomor 73B, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan bercabang di Jalan Manyar Tirtomoyo 2 nomor 14 Surabaya. KP dan Ervan dan Hermawan memiliki visi terwujudnya kantor pelayanan publik. Ervan dan Hermawan yang ada terpercaya, jujur, yang mampu mengatasi semua problem klien dengan tetap mengembangkan independensi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa audit dan audit, KP Ervan dan Hermawan berfokus pada menjalankan standar profesional akuntan publik dengan benar. Maka dari itu, praktikan sendiri tertarik untuk melakukan kegiatan PKL di KPFN dan Hermawan pada bagian audit internship, karena praktikan tertarik untuk menambah wawasan ilmu serta pengalaman yang ada pada KPFN dan Hermawan yang melaksanakan PKL di bagian audit internship. Praktikan berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, memahami lebih dalam tentang praktik akuntansi dalam konteks audit, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang akuntan profesional. Melalui pengalaman ini, praktikan berharap dapat berkontribusi secara nyata terhadap profesional KPFN dan lingkungan sambil memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian, praktikan dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang sebenarnya setelah lulus kuliah. Tujuan PKM, mendapatkan pengetahuan tentang audit secara langsung, mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan melakukan audit secara langsung sesuai dengan teori yang telah dilakukan selama kuliah dan bimbingan dari pihak KP yang ditunjuk sebagai pembimbing. Meningkatkan wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang studi, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat membangun disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Terakhir, melatih praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat tidak untuk manfaat PKL, melatih kemampuan yang dimiliki yang telah didapatkan selama perkuliahan. Dua, belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja, terutama ketika memposisikan diri sebagai auditor, baik dari bekerja maupun bekerja. Saya mengembangkan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah dan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapatkan selama kuliah. Selanjutnya, tempat pelaksanaan. Yang pertama, nama perusahaan KP Farm dan Hermawan, alamat gedung inisial lantai 1, Jalan Pemuda nomor 73B, Jakarta Timur, DKI Jakarta, nomor telepon 02147015550, website https _garis miring www.kp-er.co.id garis miring, email to info@kp-er.co.id. Untuk alasan praktikan memilih KPR Darmawan adalah khususkan bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang praktikan jalani, yaitu pada audit, dan juga praktikan memilih KPR Darmawan sebagai tempat magang karena beberapa alasan yang mungkin termasuk reputasi yang baik, kesempatan untuk belajar langsung dari kantor akuntan publik, serta memberikan jaringan yang luas bagi praktikan untuk dapat terhubung dengan para klien audit yang berguna untuk memperluas jaringan profesional. Selanjutnya ada proses kegiatan. Pertama ada tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada awal bulan Februari, praktikan langsung mengajukan surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat BNJ atau BAKUM melalui website Sistem Persuratan Mahasiswa atau SIPER Universitas Negeri Jakarta. Surat permohonan ditujukan kepada KPR dan Lamongan yang mengurus mengenai praktik kerja lapangan tersebut. Pada tanggal 5 Februari 2004,
menyetujui prakerja melaksanakan praktik kerja lapangan dan memberikan surat balasan yang diberikan melalui WhatsApp kepada yang praktiknya melaksanakan praktik kerja lapangan selama 228 hari dimulai pada tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan 5 Desember 2024 yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat secara full time secara work from office. Tahap pelaporan dalam penyelesaian laporan ini praktikan dipimpin oleh Tresno Eka Jaya ST Mk selaku dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh koordinator program studi Ratu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan dari awal Februari 2004 sampai dengan awal Desember 2004 yang dimulai dengan mencari data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan dan praktikan dibantu oleh dosen pembimbing dalam menyusun laporan. Selanjutnya ada tim Dewan Umum tempat PKM. Untuk yang pertama profil dan sejarah KPFN dan Ramalan. Berikut logo KPFN dan Ramalan. Ya, ada sejarah KPFN dan Ramalan. Kantor dan publik atau KPFN dan Ramalan adalah salah satu kelompok khidmat jasa profesional dan akuntansi yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Kantor akuntan publik dan lapangan secara resmi beroperasi pada 5 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 159 garing KM titik 1 garing 2014 pada tanggal 7 Maret 2014 tentang izin usaha kantor akuntan publik dan lapangan kantor pusat di Jakarta dan bercabang di Surabaya. Selanjutnya ada visi misi dan struktur organisasi. Visi dan misi KPM Pandangan yaitu visinya KPM Pandangan adalah terwujudnya kantor akuntan publik KPM Pandangan yang benar, terpercaya, jujur, yang mampu mengatasi semua problem klien dengan tepat mengembangkan independensi. Selanjutnya misi KPM Pandangan adalah menjalankan standar profesional akuntan publik dengan benar, menjalankan dan memenuhi standar berdasarkan dengan benar, menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan ilmu pengetahuan jujur dan berkomunikasi dengan semua pihak serta melaksanakan keahliannya dengan tepat sesuai profesi. Berikut ada struktur bagian organisasi KPFN dan Ramalan. Yang pertama ada managing partner atau chairman. Di bawahnya lalu ada chairman dan partner cabang Jakarta, lalu ada chairman and partner cabang Surabaya, lalu di bawahnya lagi ada manager in charge, lalu ada audit manager, terdiri dari senior auditor dan junior auditor, lalu ada tax and administration. Selanjutnya pelaksanaan PKL. Untuk bidang kerja yang praktikal lakukan, yaitu adapun bidang kerja yang diberikan kepada praktikal selama menjalankan tugas di KPFN dan Ramawan adalah yang pertama melakukan rekap rekening koran, yang kedua melakukan rekap SPT PPH dan PPN, yang ketiga melakukan stock option di gudang klien, yang keempat melakukan pengerjaan website klien, yang kelima melakukan penginputan data klien pada aplikasi pelita, keenam membantu membuat dokumen lingkungan audit, yang ketujuh membantu membuat invoice dan faktur pajak pada aplikasi e-faktur, yang kedelapan membantu mengisi SPT ekonomi 1771, yang ke-9 melakukan penjelitan laporan keuangan dan pengiriman laporan keuangan ke klien. Untuk pelaksanaan kerjanya yaitu praktik kerja lapangan dilakukan selama 220 hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai 5 Desember 2024. PKL ini dilaksanakan dari Senin sampai Jumat dimulai pukul 9 sampai 17 WIB. Pada hari pertama mulai bekerja yaitu tanggal 5 Februari 2024, praktikan bertemu dengan mayoritas selaku tax and administration. Setelah itu diperkenalkan kepada Bapak Adi Lutfiandi selaku associate manager dan juga selaku pembimbing yang akan membantu praktikan serta Bapak Kurnia Kusman dan Mbak Juwita Sio selaku senior auditor. Uraian tugas selama PKL.
Yang pertama, melakukan rekap rekening koran. Langkah-langkah yang dilakukan praktiknya dalam menentukan rekening koran milik klien atau lain. Pertama, membuka Excel yang rekap rekening koran. Dua, membuka file rekening koran yang sudah di-scan oleh klien berupa PDF. Yang ketiga, membuat tabel pada worksheet di Excel yang berisi nama perusahaan, nama bank, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo balance di mana kolom saldo telah diberi rumus. Yang keempat, mengisi kolom tersebut sesuai dengan laporan rekening koran yang diterima dari klien. Yang kedua, melakukan rekap SPT, PPH, dan PPN. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan rekap SPT, PPH, dan PPN atau lain. Pertama, membuka file Excel, rekap PPH dan PPN atau disebut text summary. Yang kedua, membuka file bukti potong yang sudah di-scan oleh klien berupa PDF, termasuk bukti lapor dan bukti bayar. Yang ketiga, membuat tabel pada worksheet bekas Excel yang berisi nama perusahaan, jenis PPH yang dipotong, nomor bukti potong, objek pemotongan PPH yang dipotong, dan NPWP pemotongan. Yang keempat, mengisi kolom tersebut sesuai dengan bukti potong. Yang ketiga, melakukan stok offline di gudang klien. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan stok offline di gudang klien adalah pertama, mengunjungi gudang klien bersama senior dan junior auditor. Kedua, praktikan diberikan kertas formulir persediaan barang beserta jumlahnya sesuai dengan sistem. Yang ketiga, mengecek jumlah persediaan barang di gudang klien dan menulis jumlahnya yang tersedia. Yang keempat, merekap jumlah sisi barang di sistem dengan di gudang persediaan. Lalu tugas yang keempat, melakukan pengerjaan worksheet. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan pengerjaan worksheet adalah yang pertama, membuka praktik LHP, PT. Lalu yang kedua, menginput contoh baca dari klien yang dilakukan oleh senior ke worksheet balance dan worksheet profit loss. Yang ketiga, menyesuaikan rumus yang ada di sheet laporan negara, neraca keuangan, laporan atas laporan perubahan atas dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, menambahkan pil ada baru yang berformatnya di dalam worksheet. Yang kelima, melakukan penginputan data klien pada aplikasi perintah. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam melakukan penginputan data klien pada penciptaan rekening yang diberikan file PDF laporan keuangan dan file Word laporan auditor independen atau AII. Kedua, membuka web perintah, lalu milik tahun 2024. Setelah itu pilih menu audit akan historis, lalu klik tambah. Selanjutnya, menginput informasi umum perusahaan serta informasi tentang laporan auditor independen tersebut. Yang keempat, menginput jumlah aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan laba yang tertera di laporan keuangan serta mengupload file PDF tersebut, lalu klik tombol selesai. Terakhir, mengunggah barcode dari nomor file tersebut dan menginputnya ke dalam file Word LI di samping tanda tangan partner. Langkah 6, membantu membuat dokumen-dokumen audit. Langkah-langkah yang dilakukan praktikkan dalam membantu membuat dokumen audit antara lain, manual auditor memberikan informasi tentang nama perusahaan yang ingin membuka dokumen audit tersebut, lalu ketika membuka file formatan dokumen audit tersebut, lalu kita mengubah nama, tanggal, dan informasi lainnya yang harus diubah pada dokumen tersebut, lalu print dan meminta tanda tangan partner. Yang ketujuh, membantu membuat invoice dan faktur pajak pada aplikasi dan faktur. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam membantu membuat invoice adalah buka Excel formatan invoice, mengubah informasi perusahaan seperti nama, alamat, dan nomor invoice sesuai urut tanggal serta nominal fee dan audit dan pajaknya. Kemudian print dan minta tangan pada partner. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam membantu membuat faktur pajak pada aplikasi itu terkait menyiapkan data-data yang diperlukan seperti NPWP, nama perusahaan, dan detail transaksi. Selanjutnya, buka aplikasi faktur, menghasilkan user manual password
yang telah didaftarkan. Pilih menu faktur pajak atau buat faktur pajak. Lalu ketiga, di data faktur pajak, pilih jenis faktur. Faktur pajak keluaran, otomatis, input data penjual, seperti PKP, pembuat faktur, data pembeli, penerima pajak, bukti, detail barang atau jasa yang diperjualbelikan, lalu masukkan DPP. Yang terakhir, pilih opsi untuk mencetak faktur pajak, download, lalu simpan softcopy faktur, lalu print dan minta tangan pajak. Yang kedelapan, membantu mengisi SPT formulir 771. Langkah-langkah yang dilakukan praktikan dalam membantu mengisi SPT formulir 771 yaitu pertama, menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan perusahaan, data akhir perusahaan, dokumen perpajakan lainnya. Yang kedua, mengisi SPT formulir 171 bagian identitas wajib pajak. Tiga, mengisi lampiran SPT. Lalu mengisi lampiran 1, penghasilan seperti penghasilan bruto, pendapatan dari beberapa sumber, dan penghasilan pajak. Lampiran 2, yaitu biaya seperti biaya operasional, biaya produksi, dan biaya registrasi. Lampiran 3, yaitu hutang dan piutang seperti daftar hutang, perusahaan, daftar piutang yang dimiliki. Lampiran 4, aset seperti daftar aset tetap, dan nilai penyesuaian. Lalu langkah-langkah yang diperhatikan dalam membantu dalam SPT PPh 21 di web di JP Online. Itu yang pertama, buka website TS garis DJP online.pajak.go.id, lalu masukkan username dan password yang sudah didaftar, lalu menu laporan PPh 21, lalu pilih menu pajak, kemudian pilih pajak penghasilan atau PPh, pilih PPh pasal 21, klik opsi laporan. Lalu pilih periode pelaporan, seperti bulan dan tahun, lalu lengkapi identitas wajib pajak. Selanjutnya, isi formulir dengan rincian jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh 21, utang, detail penghasilan karyawan. Lalu sistem akan melakukan perhitungan secara otomatis. Dan yang terakhir, klik tombol kirim atau submit, maka akan muncul konfirmasi pengiriman melalui simpan bukti elektronik lapor. Yang ke-9, melakukan penjelitan laporan keuangan dan penerimaan klien. Pengiriman laporan keuangan yang telah diaudit dikirimkan melalui 3 ekspedisi dengan menyiapkan stiker alamat pengiriman terlebih dahulu, ataupun dapat juga melalui pengiriman secara langsung dan membuat tanda terima laporan keuangan beserta invoice dan faktur pajaknya. Kendala yang dihadapi selama praktikan. Yang pertama yaitu praktikan kesulitan saat awal pekan karena belum begitu paham dengan istilah-istilah baru dalam audit. Yang kedua, sulitnya beradaptasi dengan rutinitas keseharian baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh praktikan. Seharusnya mengatasi kendala yaitu yang pertama, praktikan mempelajari istilah-istilah baru dalam audit dan mencatatnya. Kedua, praktikan daftar waktu dan tekanan kerja dengan keterampilan manajemen waktu yang baik. Mereka sebaiknya membuat daftar prioritas, merencanakan tugas-tugas dengan baik. Kesenjangan pengetahuan. Yang pertama, setelah praktikan menjadi praktik kerja lapangan di KPF dan Namawan, terdapat banyak pengalaman baru antara pengetahuan akademik, praktikan, dan pengalaman dunia nyata yang dibutuhkan di bidang audit, pajak, dan administrasi. Praktikan mungkin memahami konsep-konsep seperti audit, potensi, dan juga perencanaan strategis dari sudut pandang teoritis, namun mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menerapkan pengetahuan ini dalam konteks kompleksnya pengetahuan akuntan publik. Kedua, di samping itu, mereka mungkin perlu meningkatkan keterampilan praktis, terutama dalam hal komunikasi efektif di lingkungan profesional dalam praktek langsung yang dilakukan oleh praktikan. Pada KPF dan Namawan, semua proses audit sudah menggunakan aplikasi seperti pengerjaan wajib dan pelaporan pajak menggunakan web digital online serta e-form PDF. Dengan menggunakan aplikasi ini, praktikan tidak perlu membuat laporan keuangan secara manual sebab akan secara otomatis proses cukup dengan input.
Kontribusi praktikal. Pertama, kontribusi praktikal pekerjaan penelitian khususnya audit internship dapat sangat beragam. Pertama, praktikal mengaplikasikan dan pengalaman baru dari perspektif akademik yang dapat memberikan solusi inovatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Praktikal juga bisa berkontribusi melalui peningkatan efisiensi operasional dengan dedikasi dan keterampilan yang diperoleh selama menggunakan mereka dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses-proses internal dan memberikan bantuan administrasi yang bermanfaat. Praktikan juga membantu menyelesaikan beberapa tugas pendukung seperti melakukan laporan korat, mereka perspektif PPLP, melakukan stok dokumen, melakukan pengajaran website, melakukan penjemputan data klien, membantu membuat dokumen audit, membantu multi invoice dan faktur pajak, dan mengisi SPT formulir, dan melakukan penjadian laporan keuangan dan penerimaan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, audit internship mempunyai tugas membantu seluruh proses audit, laporan keuangan, dan laporan audit yang terkait klien, pajak, dan melakukan pembuatan dokumen-dokumen audit beserta administrasi. Dalam pelaksanaan PKL di KPM Pembangunan, pertumbuhan dikembangkan pada audit internship. Bagian ini mempunyai tugas melakukan pengukuran klien, melakukan representasi PN melakukan stok offline di barang klien, melakukan pengajaran si klien, melakukan penginputan data klien pada aplikasi pelikan, bantu membuat dokumen-dokumen audit, membantu membuat invoice dan faktur pajak pada aplikasi faktur, membantu mengisi SPT formulir 1.1 dan melakukan pengiriman laporan keuangan dan pengiriman dokumen. Dari PKL ini, praktikan memperoleh banyak sekali manfaat dan pelajaran yang tidak dapat praktikan lakukan, misalnya bangku perkuliahan. Selanjutnya, saran dan rekomendasi yaitu pertama bagi perusahaan atau lembaga, instansi diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan universitas negeri Jakarta, khususnya program studi S1 akuntansi untuk mempermudah komunikasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL ke depannya. Kedua, instansi diharapkan agar dapat memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik kepada mahasiswa yang melakukan PKL agar dapat menjalankan dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Bagi program studi, yang pertama Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi dan program studi S1 akuntansi dapat menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi agar kedepannya dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL. Kedua, memberikan pembekalan dan informasi kepada mahasiswa mengenai pekerjaan PKL agar mahasiswa dapat bersiap sebelum terjun ke tempat PKL. Sekian presentasi laporan PKL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.